Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, dan saudara-saudaraku. Malam ini di Tangerang sedang hujan dari tadi sore. Selamat datang musim hujan. Kita jaga kondisi badan kita biar tetap fit dan sehat, tetap semangat untuk aktivitas kita sesuai dengan profesi kita ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Bibarakati syekhina wa qudwatina Sayyidina Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Di sini ada Zubad bait ke 120. Bismillahirrahmanirrahim. Furuduhun niyatu wagsil wajhaka wa ghuslukal yadaini ma'mirfaqaka wa mashu ba'dir ra'si thumma ghsil wa'um rijlaika ka'baika wa tartibu ya. Dulu semasa masih di Ma'had Al-Asriyah Nurul Iman, ya, ini berbagi cerita kira-kira tahun 2003 ya. Itu ada ta'lim Zubad di teras rumah Abah ya. Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu wa mata'ana bi barakatihi wa karamatihi wa syafa'atihi, amin ya rabbal alamin ya. Kemudian beliau tercinta duduk di kursi dan kami ini murid-muridnya duduk di bawah sampai ke pekarangan. Waktu itu sahabat saya yaitu Ustadz Ilyas dari Kuningan sebagai pembaca utama ya, karena beliau guru besar menitahkan ikra, baca. Kemudian Ustadz Ilyas membacakan Zubad, dan ketika Ustadz Ilyas berhalangan hadir atau sedang kurang fit ya, salah satu cadangan yaitu saya sendiri ya. Saya sendiri. Itu ceritanya kira-kira tahun 2023 dan sekarang adalah tahun 2021. Cukup jauh jaraknya sahabat-sahabatku, dan marilah kita duduk kembali, kita mengulang kembali memori itu ya. Sahabat saya Ustadz Prawoto, semoga selalu sehat walafiat dan rezeki yang melimpah ruah. Kemudian Ustadz Ian Palembang, semoga tetap semangat dalam berdakwah. Dan sahabat saya yang paling baik Bang Lempong ya. Sahabat saya juga Bang Mumu Karawang, Bang Umar Karawang, Bang Aib Karawang, dan sahabat saya juga Bang Subek ya. Assalamualaikum Bang Subek, semoga tetap istiqomah dalam
keyakinan kita. Saya tunggu antum di Karawang, mari kita berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan diridhoi oleh guru besar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas tentang itu akhirnya sekedar berbagi cerita, obrolan saja untuk mengenang masa lalu kita sejak di ma'had ya. Seperti yang dibahas oleh guru saya, bahwa ada fardu atau rukun, ada syarat. Syarat sholat, syarat wudu, fardu wudu, rukun wudu, sama. Rukun adalah ma wajaba wastamarro, sesuatu yang wajib dan harus, wastamarro kemudian berlanjut. Sedangkan syarat adalah ma wajaba wan qoto'a. Iya, sesuatu yang wajib harus tapi dia terputus. Contohnya begini, cowet, mutu, orang yang bikin sambal, itu adalah syarat. Fardu atau rukunnya apa? Cabai, tomat, bawang, dan lain-lain. Rukun adalah cabai, karena ketika sambal sudah jadi, ini masih ikut bergabung ke sambal. Tetapi kalau cowet, mutu, orangnya itu nggak ikut ke sambal. Cowet dan mutu dicuci kembali dan dimasukkan ke dalam lemari. Itu perbedaan antara syarat dan rukun. Syarat sholat adalah baca Fatihah. Baca Fatihah berlanjut ketika sholat. Setiap sholat pasti baca Fatihah. Syarat sholat harus wudu. Apakah ketika kita melaksanakan wudu, apakah ketika kita mengerjakan sholat, kita sambil berwudu? Tidak, itu maksud dari wan qoto'a. Artinya selesai wudu kita sholat. Furuduhu, adapun pardunya wudu, yaitu an-niyatu, niat, wagsil dan cucilah oleh engkau wajhaka kepada wajah engkau, wagosluka dan wagosluka atau kepada an-niyatu, ay furuduhu gosluka al-yadain. Wagosluka dan wagoslu ya, ada goslu bifathil ghin artinya cuci, basuh ya. Ada lagi guslu, itu adalah mandi junub ya. Itu perbedaan antara goslu dan guslu. Jadi di sini wagosluka liyadaini, wagosluka dan membasuhnya engkau aliyadaini kepada dua tangan, ma mirfaqoka beserta sikunya. Niat cuci muka, cuci tangan sampai siku, wa mashuba dirroksi dan mengusap sebagian rambut atau kepala ya. Ya kalau nggak ada rambut ya kepalanya aja yang dibasuh. Cukup sebagian saja, satu helai rambut pun itu cukup. Sumagsil kemudian cucilah oleh engkau wa umma, amma ya ummu umuman ya. Fahuwa amun wa dzaka ma'mumun, umma ummu ummi umum. Jadi di sini pakainya umma, dan ratakanlah rijlaika kepada dua kaki engkau, ma'akabaika beserta dua mata kaki engkau, wa tartibu dan yang terakhir adalah tartib ya. Silakan diulang kembali ya, cuman untuk masalah wajah ya, kita batasan tentang wajah ya.
Wagoslukal wagsil wajhaka ini bahwa wajah itu tulan panjangnya ma baina manabiti sya'ri ra'si. Ma jarak anggota badan atau kulit baina manabiti sya'ri ra'si di antara tempat tumbuh rambut. Ya. Ini saya tidak pandai menggambar ya. Ini ada tempat tumbuh rambut, dimulai dari sini. Kemudian wa urdon dan lebarnya ma baina uzunaihi di antara dua telinga. Kemudian wa tahta muntaha lihyaihi dan di bawah ujung janggutnya dia. Jadi dari atas ke bawah tempat tumbuh rambut di sini sampai ke bawah adalah tempat jenggot di sini. Dan lebarnya adalah dari ujung telinga sampai telinga yang lain ya ke sini. Itu harus rata semua. Sampai rambut di dahi di sini ya, ada rambut, di sini rambut, itu batas wajah. Kemudian kemudian lahu yaitu bagi wudu syurutun, adapun beberapa syarat khamsatun yang 5, tahuru ma'in, tegasnya sucinya air. Wa kaunuhu dan adanya mutawaddi, ya. Di sini kita pakai rujuk gantung ya. Karena musannif tidak menyediakan rujuk ya, pakai wong, tapi secara resmi kita di sini pakai mutawaddi. Wa kaunuhu dan adanya mutawaddi yaitu mumayyizan yang tamyiz, artinya yang bisa membedakan mana tai kotok jeung mana coklat. Itu siga video si cepot jeung si dawala. Tai kotok apa coklatnya? Mang Mumu, iya tai kotok apa coklat? Coklat meureun gitu. Ih, tapi na bau. Buat tai kotok. Ih, tapi jawarna nasi ga coklat. Cik asaan. Nah, biasaan. Cek aing ge bener bae tai kotok. Untung teu katincaknya. Cek si cepot. Wa musliman dan beragama Islam wa adamul mani'i dan tidak ada yang menghalangi min wusuli ma'in dari datangnya air ila basyaratil magsuli kepada kulit anggota yang dibasuh. Jangan ada penghalang ya. Bagaimana kalau kita mencoretkan, ya di sini ada tangan saya, coretkan pulpen di sini. Set. Ini ada pulpen di sini. Pertanyaannya, apakah ini menghalangi air wudhu? Jawabannya adalah kalau misalnya sedikit itu tidak menghalangi, tapi kalau misalnya tebal dia menghalangi. Ada lagi obat merah. Ya, saya mendapat jawaban langsung dari Abah Haji Falah ya, Kiai Haji Falahuddin. Saya sempat patul muin di beliau di Mursyidul Falah Karawang ya. Kiai tapi statusnya adalah bos minyak. Minyak ini adalah BBM ya. Dulu beliau begitu masyhur di desa Kampung Sawah. Saya kalau ngaji habis maghrib ke rumah beliau datang langsung bersama santri-santri Mursyidul Falah. Jadi saya itu ngalong ya. Santri kalong. Kitabnya saya selipin di pinggang. Kopiah saya selipin di kantong. Sarungnya saya bikin ikat di pinggang. Jadi persis orang mau berangkat ngepet. Ya. Kemudian saya jalan kaki ya. Karena biar pahalanya lebih besar ke rumah beliau Kiai Haji Falahuddin. Beliau berkata obat merah cuci yang herang-herangna nyecepnya cuci bersihan anu herang-herangna
eta warna berem sasesana henteu ngahalangan kana cai, tidak menghalangi air. Jadi saya jalan kaki persis, jadi tidak kelihatan orang seperti ngaji. Ya, itu track record saya dari dulu ya. Saya selalu tidak mau orang melihat saya ngaji. Ya. Jadi jalan kaki, kitabnya diselipin di pinggang, Fathul Muin. Ya. Kopiahnya dikantongin, sarungnya dililit ke pinggang. Baru datang ke rumah beliau, ke gerbangnya, saya berubah, ya, pakai sarung, pakai kopiah, bawa kitab, gabung bersama teman-teman. Jadi saya selalu menyembunyikan diri saya dari dulu, ya, bahkan sampai sekarang. Kemudian wayadkhulul waktu, wayadkhulu dan masuk apa al waktu sholat lida imil hadasi untuk yang langgang hadas, artinya ada orang beser ya, beser dari lubang belakang ataupun beser dari lubang depan karena suatu kendala penyakit ya. Jadi tidak sah bagi daimul hadas, percuma dia kalau berwudu di luar waktu. Misalnya mau sholat zuhur, harus mulai waktu zuhur. Wa ada dan menghitung minha dari syurutul wudu, siapa ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, Raf al-Khabati, kepada menghilangkan najis ya. Di sini kita bicara tentang mujtahid madhab ya. Syafi'i beliau adalah imam yang agung, mujtahid mutlak, punya dua, An-Nawawi. Ini bukan Nawawi Al-Bantani ya, tetapi penulis kitab Adhkar ya, yaitu Syekh Syarafuddin ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi ya. Penulis kitab Al-Adhkar. Satu lagi adalah Imam Ar-Rafi'i. Itu jabatan beliau duanya adalah mujtahid madhab Syafi'i, pentolannya ya. Kalau kita belajar ilmu fikih pasti sering mengenal nama dua ini disebut. Imam Rafi'i berpendapat ya, bukan Bang Rafi'i ya, Bang Pi'i ya, keamanan dulu. Ini adalah Imam Rafi'i, Raf al-Khabath, menghilangkan najis. Sebelum wudu, Imam Rafi'i berpendapat syarat harus menghilangkan najis. Kita di sini ai izalatun najis, menghilangkan najis anil udwi, dari anggota badan, qabla ghuslihi, sebelum membasuhnya ya. Wasayati tahriruhu fil ghusli insyaallah. Nanti ada dalam bab adus dan bab mandi besar. Wasunanu, dan adapun sunnahnya wudu yaitu asiwaku, siwak kelamang sampai wudu suma basmalah, kemudian baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Waksil, dan cucilah oleh engkau, basuhlah oleh engkau yadaika, kepada dua tangan engkau, qabla antudakhola, sebelum dimasukkan apa yadaik, ina, kepada wadah ya. Artinya sebelum dicelupkan ke air yang banyak. Di sini ada ina bil qasri ya, dibacanya qasor. Jadi ada alif ta'nis maksuroh, ada alif ta'nis mamdudah. Itu adalah alfiyah ya. Maksur wal mandud, silakan antum baca. Contohnya begini. Hubla, wanita hamil ya. Musa, Nabi Musa ya. Alif rengkol iya, eta disebutna alif maksuroh. Tapi kalau mamdudah itu biasanya dibaca saudau, samau ya. Kulu alifin qoblaha alifun kulibat hiya hamzatan, itu mamdudah ya. Asalnya adalah sama iltiqo usakinain, ketemu dua sukun, alif yang kedua tukar hamzah. Kulu alifin, setiap alif, qoblaha alifun, sebelumnya lagi ada alif. Kulibat ditukar hiya, alif yang kedua ini hamzatan menjadi hamzah. Itu namanya mamdudah. Jadi inaun asalnya adalah ya, tapi dibacanya ina, neng ina, anu gelis.
Neng ina anu gelis bil qasri dibaca qasar lil wazni karena ada wazan di sini ya, wazan nazom. Ina wa mad mid wan tasya wa amimi wa madmid dan berkumurlah engkau wan tasyik dan hiruplah air ke dalam hidung oleh engkau, wa ammimi dan ratakanlah oleh engkau ar-ra'sa kepada mengusap kepala, wabda'hu dan mulailah oleh engkau kepada ar-ra'sa minal muqaddami dari arah depan. Jadi ratakan mencuci. Di sini ada khurujan ya, seperti yang pernah saya tulis di status Facebook ya, khurujan min khilafiman aujabahu. Di sini ada Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, mewajibkan kalau mau basuh kepala harus rata. Imam Syafi'i bilang sunnah. Wa mashu uddin dan mengusap telinga batinan dalam aifi batinin ya, mansubun binazil khafid, batinan di bagian dalam, wa zahiron dan di bagian luar. Telinga dalam ya, sela-selanya itu diratakan, diusap. Walis somakhaini dan bagi somakhain apa? Kharqain fil udhun, kharqail udhunain, artinya dua lubang telinga, bimain dengan air, akhara yang lain. Artinya telinga itu bersihkan ya secara merata. Wa khalilan dan selak-selakkanlah, artinya takhlil menyebut selak-selak, asobi al yadaini kepada dua bagian tangan. Jadi kayak seperti ini ya. Nah seperti itu. Kameranya nggak nyampe ya. Artinya takhlil itu digosok-gosok pakai jari ya, begini. Nah, ada lagi begini. Jadi digosok langsung. Siapa tahu keluar asap. Kemudian walihyatal kasata, walihyata dan janggut al-kasata yang tebal, janggut yang tebal ya. Gosok-gosok biar rata, warijlaini dan dua kaki juga itu digosok biar rata semuanya. Wastakmilis salasa bil yakini, wastakmil dan sempurnakan oleh engkau asalasa kepada 3 basuhan bil yakini dengan yakin. Sunnah juga wudhu itu pakai 3 kali. Kemudian wabda biyumnaka siwal udnaini, wabda dan mulailah oleh engkau biyumnaka dengan anggota badan sebelah kananmu, siwal udnaini selain dua telinga. Kalau dua telinga itu dicucinya bareng. Wastashibin niyata min bad'in, wastashib dan langgengkanlah, kontinukanlah, lanjutkanlah an-niyata oleh engkau, an-niyata kepada niat. Wastashib dan langgengkan oleh sira an-niyata ing niat min bad'in saking awale wudu ila akhiri marang akhire wudu, wadal ke wudu ngosok-ngosok anggota badan, wal wilalan berlanjutnya. Ya, ini ada pertanyaan Bang. Boleh nggak saya bertanya? Boleh. Bang Aang. Ya. Saya wudu. Ya. Di musola Al-Qudus. Ya. Kampung Sawah. Jakarta, Karawang. Tiba-tiba airnya habis. Saya baru nyampe cuci muka doang, baru mau basuh 2 tangan. Saya berangkat ke musola Al-Wasiyah. Ya. Di seberang jalan. Ini pengajian ibu-ibu hari Minggu, ini pengajian ibu-ibu hari Sabtu. Boleh nggak Mang Aang? Jawabannya adalah boleh. Karena kitab Zubad di sini ya ada halaman 22, terutama ada bait ke 130 ya. Walwila kalimatnya adalah berturut-turut atau lanjut tanpa pemisah. Jadi wudhu itu sunnah kalau terus-terusan. Jadi kalau dipisah kita kehabisan di sini boleh.
Syaratnya apa? Jangan sampai kering. Ukurannya adalah dengan sendirinya. Berapa menit air yang ada di kulit kita itu kering. Nggak nunggu kering semua, kering aja satunya ya. Kering aja. Itu sudah memutus wila. Walil wudu mudun walit tagsili so'un wa tulul gurri wa tahjili. Ya. Kita tutup sampai di sini dulu. Ya. Wallahu a'lam bishawab.